Nunggu hadir semua atau gimana nih? Apakah sih hadir semua? Selamat pagi. Selamat pagi. Belum hadir semua ya, Pak Mas Ahmad. Mas Ahmad ya ini ya. Belum hadir semua ya, Mas? Oh, belum Pak, belum semua. Belum Pak. Belum ya, belum ada kabar dari mereka juga ya. Kita tunggu aja dulu ya. Oh, boleh Pak. Ya, kita tunggu sekitar 5 sampai 10 menit. Kalau boleh usul sambil nunggu yang lain masuk, bagaimana kalau perkenalan diri dulu Pak? Boleh, silakan kesepakatan teman-teman aja. Mau perkenalan diri dulu teman-teman, boleh silakan. Perkenalan diri Bapak maksudnya Pak? Oh, perkenalan diri saya dulu, boleh. Nanti saya perkenalkan dulu aja sambil tunggu ya, nggak apa-apa gitu aja ya. Tadi kita sambil nunggu mereka, kan ada kurang banyak nih ya. Semuanya ada, kalau saya terima itu ada 28 ya. Ada 28, ini baru ada, bentar. Ini baru hadir. Sekitar, bentar ya teman-teman. 10 ya, masih kurang banyak ya. Nggak apa-apa nih, mau ini perkenalan diri saya dulu ya. Boleh perkenal. Ya, nggak apa-apa Pak. Nggak apa-apa ya, oke, baik, perkenalkan nama saya Anas Nasrullah. Saya di sini dikasih dapat tugas atau amanah dari kampus untuk mengajar mata kuliahnya logika dan teknik pemrograman ya teman-teman ya. Oke. Nah, sebentar saya share aja dulu buat intinya nih supaya lebih dibantu ya teman-teman. Oke, sebentar. Saya share dulu ya, saya share screen. Oke, perkenalkan nama saya Anas Nasrullah atau bisa dipanggil juga dengan Anas. Saya di sini dikasih amanah untuk mengajar mata kuliah logika dan teknik pemrograman ya teman-teman ya. Oke. Alamat rumah saya di Jalan Satu Poglak, Cengkareng, Jakarta Barat 11710. Untuk nomor HP-nya yang bisa dihubungi 087809303900. Untuk ID Telegram saya Anas Nasrul. Untuk ID email saya anas.nasrul02@gmail.com. Untuk pendidikan terakhir saya itu di Universitas Budi Luhur S2 jurusan Magister Komputer. Oke, kurang lebih itu perkenalan singkat dari saya. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya soal saya, nanti boleh dicatat aja untuk nomor HP, ID Telegram sama emailnya jika untuk kita saling komunikasi ya teman-teman. Apa ada yang ingin ditanyakan mengenai diri saya dari teman-teman mungkin? Ini sudah dicatat ya teman-teman ya, nomor HP-nya di Telegram sama alamat email nanti kita gunakan untuk kebutuhan tugas ya. Sudah dicatat ya? Belum ya? Suaranya kedengaran nggak teman-teman? Sudah Pak. Ya? Sudah dicatat. Sudah dicatat Pak. Oh, sudah ya, oke. Kalau sudah berarti nanti gantian ya teman-teman yang memperkenalkan diri ya. Oke, kita mulai dari siapa ya? Ini sambil paralel aja sambil nunggu teman-teman yang belum hadir ya. Ya Pak. Dari nanti dibuka aja videonya nggak apa-apa biar teman-teman juga bisa tahu semua. Ini udah pernah pada offline belum? Apa masih online semua? Online Pak. Masih online semua ya? Oke, berarti Iya, Pak. videonya biar saling kenal aja ya satu sama lain ya. Oke, kita mulai dari siapa, dari yang
Dari siapa dulu nih yang mau kenalan dulu nih? Mas Ahmad, mungkin Mas Ahmad Hidayat ya. Kalau dari absen itu siapa ya? Oh ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Hidayat, saya dari Bandung, Pak. Ya, Kemudian apalagi yang ingin tanyakan? Ya itu aja kali, Pak. Tidak ada yang istimewa dalam diri saya, Pak. oh gitu. Ya, Pak. Pendidikan terakhirnya mungkin? Saya lulusan STBA Diploma 3 jurusan Bahasa Jerman, Pak. Wah, luar biasa bahasa Jerman. Berarti sudah ahli nih, mahir nih dalam bahasa Jerman nih. Oh, belum, Pak. Baru Diploma 3, jadi belum bagus. Oh iya. Nanti kalau ada teman-teman yang ingin belajar bahasa Jerman bisa dengan Mas Ahmad sendiri ya. Oh ya, boleh, silakan. Oh, ya itu teman-teman silakan yang ingin belajar bahasa Jerman. Atau dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan ke Mas Ahmad, silakan. Mungkin Mas Ahmad tuh statusnya apa, single apa sudah ganda kan? Ini kan nggak tahu apa sudah punya pacar atau jomblo kan. Silakan teman-teman yang lain. Alhamdulillah saya sudah menikah, Pak. Oh, sudah menikah, luar biasa. Saya belum nih. Bagaimana ini? Buat Mas Ahmad ya. Ayo, jika teman-teman yang ada yang tanya, silakan. Mas Dimas atau Mas Prasetya ingin bertanya tentang Mas Ahmad atau sudah kenal sama Mas Ahmad? Ayo, dari teman-teman ada yang ditanyakan atau enggak? Enggak apa-apa, biar saling komunikasi. Sudah ya, sudah yang ditanyakan ke Mas Ahmadnya ya. Berarti Mas Ahmad ini dari jurusan lulusan D3 ya di bahasa Jerman ya. Berarti tempat tinggalnya di Bandung ya Mas Ahmad ya, kurang lebih seperti itu ya. Oke, selanjutnya ke Mas Dimas mungkin. Ke Mas Dimas bisa ya. Oke. Ya. Terima kasih ya Mas Ahmad ya. Ya, selamat pagi, Pak. Pagi Mas. Nama saya Dimas Saradi Nugroho, saya asal Klaten, Jawa Tengah, Pak. Oh gitu, Klaten Jawa Tengah. Tinggalnya di sana? Iya, Pak. Oh, luar biasa. Oke, silakan lanjutkan. Ya, saya lulusan SMA Negeri 2 Klaten tahun 2020, Pak. 2020, wah luar biasa. 2020. Ya, gap year, Pak, kemarin, Pak. Wah, mantap ya. Berarti langsung ini ya, langsung ambil kuliah ini ya, S1 ya? Iya, Pak. 2020 ya? Oh, enggak ini ya, oke. Ayo, ada teman-teman ada yang ditanyakan tentang Mas Dimas, silakan. Sudah cukup. Mas Rio mungkin ingin bertanya tentang Mas Dimas? Gak apa-apa, namanya kan kita kan kalau ingin kenal kan harus kita bertanya apa, silakan. Iya, Pak. Statusnya apa nih, sudah menikah atau belum nih? Belum, Pak. Wah, belum ya, wah tuh kebetulan. Masih 19 tahun, Pak. Wow, 19 tahun ya, luar biasa, masih muda ya, mantap. Oke. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, silakan dari teman-teman. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, kita lanjut ya ke siapa yang belum. Kita pelan-pelan aja ya. Berikutnya ini Mas Dimas sudah, Mas Ahmad sudah. Ini, wah ini foto siapa nih, foto pacarnya ya Mas Ahmad ya. Mas Dimas ya. Ini istrinya ya, pacarnya. Oke, selanjutnya. Bukan, Pak. Mas... Itu dari Google, Pak. Oh, dari Google. Saya kira kekasih. Luar biasa kan. Waduh, mantap. Oke, sekarang Mas Rio mungkin ya, Mas Rio Firsan, silakan. Nama saya Rio Firsan. Saya dari Batam, Pak. Ya. Terus umurnya udah agak tua nih, kebetulan udah 30 tahun, Pak. Wah, nggak apa-apa. Iya. Cuman lagi senang ajar di sini informatika sih, Pak. Teknik informatika. Iya. Oh gitu. Di Batam langsung ya Pak. Pak siapa namanya? Pak Rio ya. Oke, Pak Rio ya. Oke, luar biasa ya Pak Rio ya. Nah, ini Pak Rio lagi berkendara ya? Iya, Pak. Wah, nggak bahaya itu nanti. Hati-hati ya. Banyak Pak. Luar biasa. Oke, dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan ke Pak Rio-nya atau gimana? Atau sudah cukup dari Pak Rio? Pak Rio pendidikan berarti ini ya, berarti statusnya sekarang pendidikan terakhirnya S1 ya Pak Rio ya? S1 Pak ya. S1 ya, oh kurang lebih oke. Oke, mungkin dari teman-teman yang lain
Ada yang ditanyakan ke Pak Rio atau langsung kita lanjut aja ke terima kasih ya Pak Rio ya atas perkenalannya ya. Iya, makasih Pak. Oke, selanjutnya kita ke siapa ya? Dimas, Ahmad juga. Sekarang ke Mas Badrudin. Silakan Mas Badrudin. Halo Pak. Ya, mungkin videonya bisa diaktifkan. Oke. Iya Pak, halo Pak. Ya. Kok enggak? Nama saya Badrudin. Ya. Asal dari Kabupaten Bogor. Saya fresh graduate lulusan SMK Teknik Komputer Jaringan. Oh gitu, SMK TKJ ya. Oh, luar biasa ya. Berarti asalnya dari Bogor ya. Bogornya di mana nih Mas? Di Bogor Kabupaten, Kecamatan Kelapa Nunggal. Oh gitu, lumayan ya berarti ya jalan Majapahit lumayan jalannya memang kata tuh teman dan yang lainnya lumayan ya, ada yang dari Bandung, ada yang dari Batam ya. Oke, ya. Iya Pak. Klaten langsung ya. Tinggalnya di sana ya Mas ya, Mas Udin ya. Iya Pak, masih di sini. Oh, ini dipanggilnya siapa nih Pak? Mas Udin ya. Badru Pak. Oh Mas Badru, oke Mas Badru, oke. Oke, dari teman-teman ada yang ditanyakan terkait Mas Badru, mungkin ini lulusan SMK TKJ nih masih fresh graduate nih. Belum aja. Oke ya, sudah cukup ya dari Mas Badru ya teman-teman ya. Oke, terima kasih Mas Badru. Ya Pak, makasih Pak. Oke. Selanjutnya kita ke Mas Badru sudah, Mas Rio sudah. Mas Ahmad sudah, Mas Dina sudah. Sekarang yang perempuan ya, yang perempuan coba kita ke ini Mbak Rafika perempuan ya. Oke Mbak Rafika mungkin. Iya Pak. Nama saya silakan. Rafika Adila dari. Ya Pak. Ya silakan videonya diaktifkan ya. Oke. Iya. Nama saya Rafifah Adila dari Pondok Aren Tangerang Selatan, lulusan terakhir SMA. SMA ya? Mau Iya. SMA-nya apa? SMA aja ya? SMA-nya di mana nih? Tangerang Selatannya nih? Di Cilengsi Bogor. Oh, luar biasa dari Tangerang ke Cilengsi ya, lumayan ya jaraknya ya. Iya. Oke, luar biasa ya. Berarti ya Mas Mbak Rafika ya. Dari teman-teman mungkin ada yang ingin bertanya terkait Mbak Rafika. Ini dipanggilnya siapa nih? Mbak Pipa atau Mbak Dila? Rafifah nggak apa-apa Pak, Rafifah aja. Oh, Rafika aja boleh. Oke. Ya. Oke, terima kasih Mbak Rafika atas Terima kasih ya Pak. Oke. Berikutnya kita ke lelaki lagi ya, siapa nih? Mungkin Mas Alreyananda Notius. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alreyananda Sumpah Pastiawe. Saya tinggal di Bekasi. Saya lulusan SMA 2018. Itu aja Pak. Itu ada noise ya suaranya. Ini dari Bekasi ya Mas ya? Iya, noise audionya ya. Kenapa ada kendala sinyal atau gimana nih Mas Ali ini nanti mengganggu zoom-nya enggak nih? Mengganggu kegiatannya enggak ya? Enggak mengganggu ya? Kedengaran ya tapi suaranya ya, suara saya kedengaran ya. Oke, yang biasa dari Bekasi, lulusan tadi SMA ya Mas Ari ya? Iya SMA. Oh, mic-nya noise ya. Oke, lulusan SMA. Oke, terima kasih Mas Ari. Ini dipanggilnya siapa nih? Mas Nanda atau Mas Ari? Iya Pak. Mas Nanda aja ya? Ya, terserah Pak, terserah. Oh iya, oke. Mas Ari juga boleh ya, Mas Ari juga sekali. Oke, terima kasih Mas Ari ya atas perkenalannya. Oke. Noise suaranya itu nggak apa-apa kalau masih kedengaran suaranya teman-teman yang lain nggak apa-apa ya. Oke, selanjutnya kita ke lelaki lagi lumayan. Ini ada Mas Batista. Oh, Mas Batista ya. Iya Pak.
Mas Abah udah pernah ikut ya kalau nggak salah ya, kemarin itu apa ya? Iya, di semester kenapa? 2 ya Saya kalau ikut. nggak salah. Ya, benar genap ya. Kan Saya saya belum ikut ya. Iya. Oh, kenapa ikut lagi? Semester 1 belum ambil ya? Saya belum menyelesaikan semester satunya, Pak. Saya untuk saya gabung ke semester 1. Oh iya iya, oke oke. Oke, selanjutnya coba Mas Abah boleh sekalian dah ya kita kenalan ke teman-teman yang lain. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Nama saya warahmatullahi Habakir wabarakatuh. Safera. Saya saat ini berdomisili di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, program studi Teknologi Informasi pagi. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mas Abah. Teman-teman yang lain siapa lagi ya? Tadi 2412 ya, baru 412 yang 414 tadi kita bikin. Oke, selanjutnya Mas Fajri, silakan Mas Fajri. Oh iya Pak, nyambung nggak Pak audionya? Silakan audionya, tapi kayaknya videonya belum ya. Oh iya, oke, Assalamualaikum. silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fajri Ardi Fadlan, lulusan dari SMAN 12 Tangsel, baru lulus kemarin ya. Apalagi? Udah itu aja. Oh, fresh graduate ya, luar biasa ya Mas Fajri. Dipanggilnya siapa? Mas Fajri ya? Oh, panggil Fajri aja Pak. Oh, boleh Mas Fajri ya panggilnya. Oke. Oke, baik. Ada yang ditanyakan, nggak apa-apa, langsung aja tanya, nggak teman-teman, nggak apa-apa, nggak usah ragu-ragu, kita kan biar kita saling kenalkan teman antar satu teman dan lain-lainnya. Oke, terima kasih ya Mas Fajri. Oke, berikutnya kita ke Mas Muhammad Iqbal. Silakan Mas Muhammad Iqbal. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Rahman. Iya. Domisili di Batam. Oke. Fresh graduate dari Man Batam. Man ya, Madrasah Alia ya. Iya Pak. Oh, luar biasa ya berarti. Oke, Madrasah Alia. Oke. Dipanggilnya Mas Iqbal ya? Apa Iya, Mas Pak. Muhammad? Mas Iqbal ya. Oke, Mas Iqbal. Oke. Terima kasih Mas Iqbal. Selanjutnya kita ke perempuan kembali ya, perempuan Mbak Arsiana, mungkin Mbak Arsiana. Halo, Assalamualaikum. Nama saya Arsiana Fatika. Saya fresh graduate. Saya lulusan SMA. SMA saya di SMA 5 Tangerang Selatan. Domisili saya Tangerang Selatan, lebih tepatnya di Pondok Kacang. Terima kasih. Pondok Kacang ya. Oh iya, oke. Lulusan SMA ya, Tangerang Selatan ya. Oh iya. Berarti kalau jaraknya lumayan, berarti satu ini ya. Oke, berarti lumayan dekat ya kalau ke kampus ya. Oke, nggak apa-apa. Oke, ini dipanggilnya Mbak Nur atau Mbak Tika? Arsi. Oh, Arsi, maaf ya. Ternyata Mbak Arsi dipanggilnya ya. Saya kira Mbak Tika. Oke, terima kasih Mbak Tika atas perkenalannya. Oke. Selanjutnya kita lagi kembali ke Mas Josafat. Silakan Mas Josafat. Ya Pak. Mana Mas? Oke. Ya. Oke. Nama saya Josafat Pascal Muyanta dari Kota Tangerang. Saya lulusan dari SMKN 2 Tangerang. SMKN 2 Tangerang ya. Iya. Dipanggilnya Jo. Dari Jo ya, Mas Jo ya. Oke, Iya. Mas Jo. Oke. Terima kasih Mas Jo ya. Oke. Oke, berikutnya kita ke siapa namanya? Mas Prasetya tadi udah ya, Prasetya udah ya. Siapa yang belum? Mas Baludin, Mas Rio udah, dari Putra udah, Mas Abang udah, satu lagi yang lelaki. Mas Muhammad Rabani, silakan Mas Muhammad Rabani. Halo Pak, saya Muhammad Robani, asal dari Tangerang Selatan, lulusan SMA tahun ini. Masih fresh graduate ya berarti ya, tahun ini ya. Ya. Tadi tempat tinggalnya di Tangerang Selatan ya, Mas ya? Ya. Oh iya, oke. Oke, berarti dipanggilnya Mas
Muhammad. Bani. Mas Bani. Bani. Oke, Mas Bani. Oke. Ya. Oke, terima kasih Mas Bani. Oke, selanjutnya kita ke Mbak Putri mungkin bisa. Halo Pak, Silakan Mbak Putri. suaranya kedengaran nggak Pak? Terdengar. Ya, nama saya Putri. Videonya nggak aktif ya? Oh bentar Pak. Nah, aktif sekarang nggak? Ya, nama saya Putri dari Depok. Udah. Ya, Ada lagi nggak yang mau ditanya? Saya mau nanya, Ya. Pak. Bu, kalau Mbak Putri bersedia barangkali jadi ketua kelas Prodi Teknik Informasi, ketua kelas kami gitu, bisa boleh ya? Oh, sudah ada calonnya ya, luar biasa. Nggak apa-apa, sambil kita perkenalan, sambil penentukan calonnya ya. Untuk Siapa tuh yang ngusulin? Ya berarti teman-teman setuju ya? Setuju. Kelas kita Mbak Putri. Boleh lah. Oke, nanti kita ini ya, kita ini calon pertamanya sudah ada ya Mbak Putri ya. Oke, Mbak Putri lulusan SMA ya? Lulusan SMK Pak. SMK Lulusan Taruna Bakti. Oh iya SMK ya berarti ya, SMK Purna Bakti ya. Oke. Dipanggilnya Mbak Meli atau Mbak Putri? Panggil nama, ya terserah aja. Jangan gitu. panggil nama orang Pak. Saya nggak bakal nengok. Kenapa memang nggak nengok? Namanya punya Iya, orang kan ya, jadi nggak nengok. Iya, bukan punya saya Pak. Oke, terima kasih Mbak Putri. Oke, selanjutnya kita ke Mas Fatma. Mas, ini Mas atau Mbak nih? Fatma nih, Mas ya, Mas Fatma silakan. Halo Pak. Iya. Silakan Mas. Oh, sepertinya ada gangguan ya. Lost connection-nya ini sepertinya. Oke. Kenapa, Pak? Oh, silakan dilanjutkan untuk perkenalannya Mas Fatma. Videonya mungkin bisa diaktifkan. Oke, silakan Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngapain Pak perkenalan? Iya, perkenalan diri, perkenalan singkat aja. Nama saya Padma Jatika. Saya asalnya dari Bogor, Pak. Oh, dari Bogor ya Mas ya. Oh, banyak juga yang dari Iya, dari Bogor. Lulusan apa Mas? Teknologi informasi, Pak. TI. Wow, TI ya, TI juga ya. Oke. Saya. Oke, Mas Fatma, terima kasih banyak. Oke. Selanjutnya ke siapa ya? Fatma Prasetya, Rio, Rafifa, Adila, udah ya, Aksiana udah ya. Mas Calvin mungkin, Mas Calvin bisa silakan. Iya, Pak. Ya, silakan. Nama saya Muhammad Kelvin Effendi, asal dari Bogor, Gunung Sindur. Oh, dari Bogor Gunung Sindur ya. Oke. Dari Iya. Bogor Gunung Sindur ya. Oke, lulusannya SMA ya, Mas? SMA, Pak. Oh, SMA ya. Oke, lulusannya SMA. Oke. Berarti masih banyak yang fresh graduate juga ya SMA, langsung ini ya, langsung lanjut ya ke S1 ya. Oke. Luar biasa ya. Oke, terima kasih ya Mas Calvin. Iya. Oke, Mas Apa? Calvin. Oke. Selanjutnya yang belum itu Mbak Putri ya, silakan Mbak Putri. Terima kasih ya Mas Calvin ya. Oke, selanjutnya kita ke Mbak Putri Meliana. Iya, sama-sama, Pak. Silakan Mbak Putri Meliana, apakah sedang standby? Oh, tidak standby ya Mbak Putri ya? Oke, Mbak Putrinya sedang tidak standby. Kenapa Pak? Sudah perkenalan diri belum? Belum kan ya? Udah dong. Tadi ya suaranya. Oh udah ya? Mbak Putri udah ya? Yang belum siapa nih? Saya udah lupa nih saya nih berarti nih.
Selanjutnya yang belum, sudah semua nih berarti ya. Mas Ahmad, Mas Are, Mas Baharsiana, Mas Badudin, Calvin, Kadri, Al-Abak, Yosafat, Mautabani. Ada yang belum? Sudah semua ya berarti ya. Yang belum paling yang belum hadir aja ya. Ini saya hitung dulu, ini berarti ada yang tidak hadir, itu kurang lebih 18 dikurang 2, 16 dari jumlahnya ada 12 yang tidak hadir ya. Oke, baik. Terima kasih banyak teman-teman untuk perkenalan singkatnya ya. Semoga bisa membantu proses kita dalam proses mengajar kita, proses sharing makam untuk mendengar kebutuhan tugas atau apa, jadi biar tidak saling tidak saling canggung ya satu sama lain ya. Kalau saling kenalan enak ya. Oke, terima kasih. Baik teman-teman, untuk kita mulai aja ya. Ini kayak yang belum hadir kita langsung mulai aja ya teman-teman ya, sambil nunggu ya. 12 soalnya udah. Ya, Pak. Baik, Pak. Oke, kita perkenalan dulu aja ya terkait mata kuliahnya. Oke, baik teman-teman semua, selamat siang teman-teman semua. Izinkan saya untuk menyampaikan materi hari ini ya tentang apa? Logika dan teknik pemrograman ya teman-teman ya. Pendahuluan ya teman-teman. Ini tadi perkenalan diri saya sudah. Oke, peraturan yang pertama ya teman-teman, izinkan saya membacakannya ya materinya ya teman-teman. Mari sama-sama kita mulai dengan membaca doa masing-masing ya teman-teman ya, sesuai kepercayaannya. Oke, poin pertama peraturan. Mahasiswa tetap mematuhi perkuliahan dengan penuh tanggung jawab, tidak menggunakan kaos dalam proses belajar mengajar. Poin kedua, jika ada pergantian perkuliahan adalah kesepakatan dosen dan mahasiswa untuk hari dan jamnya. Meeting ID dan password akan berbeda dan akan diinformasikan oleh administrasi. Nah, ini jika ada teman-teman yang ingin atau mungkin dari saya ingin mengganti kuliahnya, kita harus sepakat ya satu sama lain ya, antara dosen dan mahasiswa ya. Jika ingin diganti misalnya hari ini, Pak, saya hari ini kita lagi ngajukan Pak, atau saya misalnya saya ingin diganti, saya juga harus menginformasikan ke adminnya ya. Oke. Berikutnya saya bacakan sedikit tentang rencana pembelajaran untuk mata kuliah ini ya teman-teman ya. Saya izin bacakan ya. Oke, untuk pertemuan pertama kita materi pembelajarannya ada pendahuluan. Yang pertama ini saya bacakan tentang inisiasi perkuliahannya seperti apa, rencana pembelajaran seperti apa, kontrak perkuliahannya seperti apa, pembagian kelompoknya seperti apa. Dengan yang diharapkan mahasiswa menyepakati peraturan dan disiplin dalam proses perkuliahan. Mahasiswa memahami hak dan kewajibannya dalam mengikuti proses perkuliahan. Oke, kriteria penilaiannya ada kehadiran dan keaktifan ya teman-teman. Oke, berikutnya untuk pertemuan yang kedua itu ada terkait pengantar logika dan pemrograman. Poin-poinnya itu ada konsep logika dan algoritma, ada ciri-ciri algoritma, ada konsep algoritma, program dan bahasa pemrograman. Ya. Untuk kemampuan akhir yang diharapkan, mahasiswa mampu memahami logika dan algoritma. Mahasiswa mampu membuat contoh dan menyelesaikan masalah dengan menggunakan konsep logika. Oke, kriteria penilaiannya ada kehadiran, ada keaktifan, ada kuis ya teman-teman ya. Oke, berikutnya untuk pertemuan yang ketiga. Untuk pertemuan yang ketiga itu terkait notasi penulisan algoritma ya. Poin-poinnya itu ada jenis penulisan algoritma, ada tata aturan penulisan algoritma dengan bahasa deskriptif, pseudocode, dan flowchart. Ada juga notasi flowchart ya teman-teman ya. Untuk kemampuan akhir yang diharapkan, mahasiswa mampu menjelaskan tentang pilihan cara penulisan algoritma. Mahasiswa mampu mengetahui tata aturan penulisan algoritma dengan bahasa deskriptif, pseudocode, dan flowchart. Mahasiswa mampu memahami tata aturan penulisan algoritma dengan pseudocode. Mahasiswa mampu mengetahui berbagai notasi flowchart. Untuk kriteria penilaiannya ada kehadiran atau keaktifan tugas individu ya. Oke, ini nanti akan dipelajari jenis penulisan, tata aturan penulisan seperti apa, bersama notasi. Oke. Berikutnya di pertemuan keempat kita ada struktur data dalam algoritma ya. Itu ada definisi struktur data,
dan tipe data serta jenis-jenisnya. Pengertian konstanta dan variabel. Ada array, ada stack, ada queue, tree, dan graph ya teman-teman ya. Oke, untuk kemampuan akhir yang diharapkan itu mahasiswa mampu memahami pengertian struktur data dan tipe data serta mengetahui jenis-jenisnya ya. Oke, mahasiswa mampu memahami pengertian dan cara mendeklarasikan konstanta dan variabel ya. Oke, berikutnya mahasiswa mampu memahami array, stack, queue, tree, dan graph ya teman-teman ya. Oke, kriteria penilaiannya ada kehadiran dan keaktifan ya. Oke, berikutnya pertemuan kelima. Kita akan membahas tentang studi kasus permasalahan sederhana. Nah, di pertemuan kelima kita mulai ada studi kasus ya permasalahan sederhana ya. Seperti menghitung luas dan keliling lingkaran, seperti konversi suhu, terus menampilkan deret bilangan ganjil. Oke, kemampuan akhir yang diharapkan, mahasiswa mampu memahami dan menyelesaikan permasalahan sederhana dengan algoritma. Kriteria penilaiannya ada kehadiran dan keaktifan ya, sama ya teman-teman. Oke, di pertemuan ke-6 kita ada tentang studi kasus kembali ya. Studi kasus perbandingan itu ada tahun kehabisan, jadi untuk menentukan mana yang tahun kehabisan, mana yang tidak ya. Terus ada deret bilangan genap juga ya. Oke, untuk kemampuan akhir yang diharapkan, mahasiswa mampu memahami dan menyelesaikan operasi perbandingan. Oke, kriteria penilaiannya kehadiran dan keaktifan. Oke. Oke, berikutnya kita pertemuan ke-7 itu ada presentasi tugas kelompok. Nah, ada studi kasus ya. Oke, kemampuan akhir yang diharapkannya mahasiswa mampu menyelesaikan tugas kelompok sebagai bahan evaluasi pembelajaran, kehadiran, keaktifan kerjasama antar anggota, kemampuan komunikasi tugas kelompok. Nah, nanti tugas kelompok nanti yang teman-teman aja nentuin ya. Nanti dari ketua kelas juga boleh misal dibagi kelompoknya ada berapa, kan kurang lebih ada 28 ya siswa ya. Nanti dibagi aja satu kelompok misalkan 3 orang atau 4 orang boleh. Nanti sedapatnya aja ya, dapatnya berapa kelompok ya. Oke. Berikutnya di pertemuan ke-8 kita mulai UTS ya teman-teman ya. Oke. Nah, untuk pertemuan berikutnya di pertemuan ke-8 itu kita materi pembelajaran pertemuan setelah UTS ya. Materi pembelajaran kita mulai lagi dengan studi kasus konversi ya. Konversi jam ke menit, poin-poinnya ada konversi detik ke hari, jam, menit, dan detik. Oke, mahasiswa mampu memahami dan menyelesaikan permasalahan terkait konversi waktu. Ada kehadiran dan ada juga keaktifan. Oke, berikutnya kita ke pertemuan ke-9 itu poin ada kait studi kasus percabangan dan perulangan. Poinnya ada kalkulator sederhana, ada tumpukan bilangan. Untuk kemampuan akhir yang diharapkan, mahasiswa mampu memahami dan menyelesaikan permasalahan terkait percabangan dan perulangan. Oke, kriteria penilaiannya ada kehadiran, keaktifan, dan kuis ya teman-teman ya. Oke. Berikutnya ada tentang pertemuan ke-10 terkait tentang studi kasus tumpukan dalam kurung stack. Itu poin-poinnya ada membalik kalimat, ada membalik bilangan. Untuk kemampuan akhir yang diharapkan, mahasiswa mampu memahami dan menyelesaikan permasalahan terkait proses pembalikan kalimat dan bilangan. Untuk kriteria penilaiannya ada kehadiran, keaktifan, dan tugas individu ya. Oke. Berikutnya di pertemuan ke-11. Materi pembelajarannya itu terkait studi kasus konversi bilangan. Poin-poinnya itu ada konversi bilangan biner ke desimal, ada konversi bilangan desimal ke biner ya. Untuk kemampuan akhir yang diharapkan, mahasiswa mampu memahami dan menyelesaikan permasalahan terkait konversi bilangan dari biner ke desimal dan sebaliknya ya. Oke, untuk kriteria penilaiannya ada kehadiran dan keaktifan. Oke ya. Di pertemuan berikutnya di pertemuan ke-12 materi pembelajarannya itu ada studi kasus operasi metrik, ada poinnya operasi matriks ya. Untuk kemampuan akhir yang diharapkan, mahasiswa mampu memahami dan menyelesaikan permasalahan terkait operasi matriks ya. Oke, untuk kriteria penilaiannya ada kehadiran dan keaktifan ya.
Oke. Untuk di pertemuan berikutnya, pertemuan ke-13 ada materi pembelajarannya terkait studi kasus shortcut problem ya. Poinnya itu shortcut problem ya. Oke, kemampuan akhir yang diharapkan mahasiswa mampu memahami dan menyelesaikan permasalahan terkait shortcut problem. Kriteria penilaiannya ada kehadiran dan keaktifan ya. Oke, di pertemuan berikutnya ada pertemuan ke-14, ada presentasi tugas kelompok studi kasus. Nah, ini nanti teman-teman silakan studi kasusnya, atau nanti dari saya juga ditentukan juga bisa, atau dari teman-teman juga bisa ya. Oke, kemampuan akhir yang diharapkan itu ada mahasiswa mampu menyelesaikan tugas kelompok sebagai bahan evaluasi pembelajaran ya. Untuk kriteria penilaiannya itu ada kehadiran, keaktifan, kerjasama antar anggota, kemampuan komunikasi, tugas kelompok ya. Oke, untuk di pertemuan terakhir ya, pertemuan terakhir itu ada UAS ya teman-teman ya. Oke, berikutnya ini dari cara belajarnya ada yang ingin ditanyakan ya teman-teman, sudah jelas semua ya. Oke, berikutnya jelas ya. Oke, untuk identitas mata kuliah ya. Kemudian mata kuliah, nama mata kuliahnya benar ya, logika dan teknik pemrograman TI 107, 3 SKS, bobot SKS-nya 3 SKS, waktunya Rabu pukul 10 sampai dengan 12 untuk semester 1 ya. Oke, berikutnya untuk deskripsi mata kuliahnya itu, mata kuliah ini membahas tentang bagaimana cara mengatasi permasalahan yang ada dengan membuat algoritma pemrograman dan kemudian mengimplementasikannya ke dalam bahasa pemrograman yang dikuasai ya teman-teman ya. Oke, berikutnya ada kompetensi mata kuliah ya. Mata kuliah ini memberikan kemampuan untuk memahami logika berpikir komputer, memahami prinsip kerja program, memahami alasan-alasan komputer dapat mengerjakan perintah-perintah yang diberikan, dan mampu menggambarkan logika jalannya program secara tertulis dengan algoritma, pseudocode, dan dilengkapi dengan diagram alir dalam kurung flowchart menggunakan suatu bahasa pemrograman tertentu ya. Oke, berikutnya ada pembentukan kelompok, pemilihan ketua kelas, pembentuk kelompok, membuat grup WhatsApp dan Telegram. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanya nggak teman-teman? Kita perkenalan dulu ya teman-teman ya. Saya mau nanya Pak. Boleh, silakan. Ya, dilihat dari deskripsi mata kuliah beserta rangkaian silabus materinya, kenapa Ya. mata kuliah ini tidak disebut sebagai algoritma dan pemrograman aja ya Pak ya? Karena logika dan teknik pemrograman juga kan dia membahas juga kan tentang terkait algoritma juga sih, kan algoritma juga kan dia kan menggunakan logika juga sih kurang lebih ya. Jadi mungkin dari kampusnya dia memberi namanya logika dan teknik pemrograman sih, kurang lebih seperti itu sih. Oh iya Pak, baik Pak, makasih Pak. Ya, wah sepertinya Mas ini paham tentang algoritma ya, luar biasa nih. Nanti Mbak baru belajar kemarin Pak. Luar biasa. Iya silakan. Tadi kan Bapak ada kayak tugas kelompok gitu ya Pak ya, tentang bahasa pemrograman gitu. Itu bahasa yang dipakai apa ya Pak? Bahasa pemrograman yang dipakai itu silakan nanti teman-teman yang lebih menguasai atau yang teman-teman lebih sukai itu apa silakan. Boleh PHP, boleh juga apa yang teman-teman tahu ya. Kalau Java teman-teman mahir silakan, nggak apa-apa. Berarti bebas ya Pak? Bebas kalau dari sisi teman-teman silakan. Nanti kalau dari sisi saya juga nanti sesuaikan aja ke teman-teman. Kita gunakan, tapi yang paling kita mudah pahamin sih PHP ya kebanyakan ya, yang banyak teman-teman kenal ya. Oh iya, saya belum tanya nih ke teman-teman nih, saya tanyain dulu deh satu-satu dah. Yang teman-teman kuasain itu apa ya? Kalau dari teman-teman yang dikuasain itu PHP ya kebanyakan ya? Atau apa? Java ya? Kalau saya pribadi HTML? sih lebih banyak CMS menggunakan PHP ya Pak. Baik CMS menggunakan PHP ya. Oh iya. Kalau dari teman-teman yang lain bagaimana? Sudah menguasai bahasa pemrograman? Java. Belum Pak. Belum ya. Oh banyak juga yang belum ya. Oh ya udah nanti untuk yang belum itu nanti bisa saling ini aja diskusi bareng ke yang sudah bisa ya ke teman-teman, atau kita sama-sama saling belajar ya. Atau saya juga nanti belajar sama teman-teman juga bisa ya. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi baik Pak. Ya berarti mayoritas banyak juga yang belum bisa ya. Jadi nanti teman-teman sepakati aja bahasa pemrogramannya inginnya apa, PHP, HTML juga boleh. Yang penting kita di sini kita memahami tentang logika sih sama teknik pemrogramannya itu seperti apa sih. Karena kan kalau yang sama-sama kita ketahuin kan sebenarnya sih kalau yang saya pahamin sih kalau
terkait kita buat bahasa pemrograman itu yang terpenting itu logikanya sih sebenarnya ya. Kalau mau bahasa pemrogramannya apa, nanti kita bisa pelajari lebih lanjut. Asalkan kita sudah memahami tentang logikanya, kita sudah mahir dalam berlogika, ya insya Allah sih nanti bisa lah kita mau gunain bahasa programan apa gitu. Ya, salah apa enggak ya? Benar ya, kurang lebih seperti itu ya kalau yang saya pahamin sih. Iya Pak, benar Pak. Iya, Soalnya kan kalau dari bahasa pemrograman udah ada dokumentasi tersendiri. Iya, karena kan kalau bahasa pemrograman itu kan ada juga yang sudah ini ya dokumentasinya ya. Oke, kurang lebih seperti itu sih kalau yang saya pahami. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan dari teman-teman, silakan. Soalnya kita masih pengenalan dulu nih tentang mata kuliah, tentang rencana pembelajaran, nanti apa-apa saja yang perlu kita persiapkan. Tidak ada ya? Yang di PHP apa ya Pak? Kenapa? Yang dimaksud dengan PHP itu apa ya Pak artinya? PHP itu kalau tidak salah singkatannya, kalau saya tidak personal homepage ya kalau nggak salah singkatannya ya. PHP itu Pre-hypertext processor, Pak. apa? Singkatannya? Pre-hypertext processor. Ya, pre-hypertext processor kurang lebih kayak gitu ya, kurang lebih ya pre-hypertext processor singkatannya. Jadi PHP itu salah satu bahasa pemrograman juga sih Mas. Ini tadi Mas siapa yang nanya? Ini saya stop share dulu aja biar saya tahu ya teman-teman ya. Ini saya stop share. Oke. Jadi kalau saya pahami juga gitu sih kurang lebih. Jadi PHP itu salah satu bahasa pemrograman. Kalau dari Mas Kalvin atau Mas yang lainnya sudah paham banyak ya tentang PHP ya, kurang lebih. Belum Pak, saya belum paham Pak. Belum paham ya? Oh gitu. Iya. Kalau belum paham nanti coba teman-teman diinstal aja dulu untuk PHP-nya ya. Dari PHP itu kita download dulu XMPP-nya ya. Atau saat ini kita download dulu aja, kita bentukin aja dulu ya. Mau download dulu nanti. Oh, Pak, mau nanya lagi Pak. Boleh silakan. Untuk text editor itu pakai apa Pak? Text editornya silakan teman-teman bisa menggunakan Sublime, bisa Sublime. Bentar saya share dulu Sublime-nya. Kalau saya pribadi sih saya menggunakan Sublime Text sih. Bentar saya share dulu kurang lebih share screen. Atau pakai Notepad juga bisa ya. Disesuaikan aja sih sama yang teman-teman sukai sih. Ngomong-ngomong, bahasa pemrograman yang Bapak sukai apa, Pak? Bahasa pemrograman yang saya sukai, kalau saya lebih suka sih PHP sama HTML sih. Karena apa? User friendly juga sih sebetulnya itu. Nih, kalau ini pakai text editor pakai ini juga bisa. Kebetulan ini saya udah share screen belum nih? Belum ya. Nah, ini pakai text editor ini juga bisa. Sublime, teman-teman sudah menggunakan apa text editornya? Sublime sih Pak. Sublime juga ya, kurang lebih ya, karena emang ini cukup terminal. Iya, karena emang ini cukup user friendly juga sih. Nah, nanti di sini saya punya contoh kebetulan ini kalau saya menggunakan yang ini di sini ada beberapa ya. Atau teman-teman bisa sambil download aja dulu Sublime-nya bagi yang belum punya ya. Kita sambil ini aja ya. Downloadnya kalau tidak salah itu sublimetext.com ya. Kalau saya tidak salah itu. Atau di Google aja Sublime, ada kok mudah ini. Sambil yang ingin, kalau ada yang belum paham ingin ditanyakan silakan. Nah, nanti di Sublime ini kita coba simpan mana nih. Ini salah satu contohnya. Ini udah dari sananya ya CSS ya. Nih kalau saya pribadi sih saya lebih menyukai HTML atau PHP sih. Karena memang apa? Cukup user friendly juga sih menurut itu. Kalau pakai kita gunakan Java kan khawatirnya spesifikasi komputer kita nggak kuat. Tapi kalau seandainya teman-teman kuat pakai Java silakan, nggak apa-apa. Nah ini kurang lebih nanti kita teksturnya pakai ini, pakai Sublime Text. Oke teman-teman sambil install aja ya. Nanti kabarin bagi yang belum ya. Oke. Nah seperti ini nih contohnya nih. Misalkan kita ini kan kita ada HTML. Nanti kalau ini cara buatnya kita mudah. Pertama kita file, new file.
Terusnya nyimpan di mana tuh nggak tahu tuh. Oke, ini contoh aja. Nanti ini kita ketik misalkan apa ya? Yang udah aja ya, kita langsung ambil aja ya. Ini indeks saja kita ambil, ini kita ambil aja. Nanti kita save-nya, kita bisa save as-nya .html aja ya. Ini tadi mana? Oke. Nah, ini kita file. Kita save as saja ya. Kita save as. Save as-nya harus pakai .html ya, kalau pengen pakai HTML ya. Kalau pengen pakai PHP harus pakai ekstensinya .php ya teman-teman ya semua ya. Nah, misalkan kita nyimpannya begini. Contoh, bisa kita ingin simpan dalam bentuk HTML, kita ketik aja HTML. Save. Nanti dia akan tersimpan di HTML nih, contoh HTML. Kalau kita ingin simpan di PHP, kita gunainnya PHP lagi. Kayak mana nih? Save as lagi. Save as lagi. Nah, ini nanti dia akan jadi PHP. Mana contoh titik PHP-nya? Mana dia nih? Kecepatan nggak saya? Bagi yang belum tahu, silakan untuk mengikuti. Yang diinstal dulu software-nya deh. Saya tungguin deh, nggak apa-apa. Bagi yang belum install. Ya, biar nggak kecepatan ya. Maaf ya teman-teman yang udah tahu ya. Kita tunggu untuk teman-teman yang belum ini ya. Memberi harapan. Visual Studio nama aplikasinya apa? VS Code bisa nih. Mas Haba menggunakan VS Code ya Mas Haba ya. Kalau mau running banyak bahasa pemrograman tinggal download VS Code, lebih fleksibel. Oh iya benar, fleksibel. VS Code juga lebih fleksibel sih. Oke, silakan di download aja dulu ya teman-teman ya, saya tungguin nggak apa-apa, nanti kabarin ya kalau yang belum ini ya. Ada lagi yang ditanyakan sambil yang kalau ini sambil kita tunggu teman-teman yang untuk download text editornya untuk pakai Sapten sama sekalian ini deh apa namanya, download aja PHP-nya ya, XMPP ya, XMPP-nya di download aja XMPP-nya nggak apa-apa sekalian. Saya sambil paralel chat ya. Bagi yang belum download, bagi yang ingin menggunakan text editor, Sublime Text, silakan download. Saya kasih alamat ya, download di. Saya sambil buka Chrome dulu. XMPP. Ini teman-teman udah download XMPP, kita udah lama banget lagi problemnya. Bentar ya teman-teman. XMPP-nya untuk PHP-nya, untuk ininya personal homepage-nya. Personal hypertext processor. Ini lama banget nih PHP. Download XMPP. Ntar saya kasih alamatnya ya pada paralel. Nah, ini kurang lebih nih. Di sini ya, Apache Print. Nih, kalau ingin menggunakan PHP, nanti teman-teman tinggal pilih aja. Ini saya sambil paralel chat ya. Mana sih tadi chat? Ini ya. Ini saya start chat. Menggunakan PHP yang menggunakan bagian ingin menggunakan PHP. Jadi kita sepakat ya, kita menggunakan bahasa pemrogramannya PHP kalau tidak HTML ya, untuk teman-teman yang lain juga ya.
Untuk text editornya silakan ingin menggunakan Sublime Text atau VS Code juga nggak apa-apa sih. Yang udah diinstal, yang udah teman-teman kuasain aja. Bagi yang ingin menggunakan PHP silakan download di alamat. Pak, kalau yang belum punya laptop gimana Pak? Kalau yang belum punya laptop, Ya Pak. nanti bisa diikutin aja kan. Yang terpenting kan yang tadi saya sudah sampaikan, yang terpenting Mas Indri sudah paham tentang logikanya itu seperti apa, tentang penulisan algoritmanya seperti apa. Tapi kalau bisa sih nanti ditanya aja ke teman-teman yang lain untuk prakteknya, nanti dicobanya misalnya. Maksudnya misalnya teman Mas sudah buat algoritmanya seperti ini, misalnya Mas sudah buat ya di Notepad atau di text editor ya, atau di HP lah, nanti diketik-ketik di HP juga bisa. Nah nanti Mas ingin coba ini udah bener apa belum ya, saya ngetik ya gitu, jauh ininya ya, ngetes ya, nanti bisa dikirim ke teman-teman yang udah terinstall untuk dites. Kurang lebih kayak gitu sih. Ini siapa ini Mas, siapa yang belum punya laptop? Mas Fatma ya? Iya Pak. Kenapa belum punya laptop? Ini Pak belum ada Pak. Oh, saya kira nggak suka pakai laptop, sukanya pakai PC. Kalau PC ada PC? Nggak ada juga Pak. Kenapa belum nggak beli? Kenapa nggak punya PC? Lagi ini juga Pak, lagi nyari-nyari. Oh, nggak, saya kira nggak suka, tapi nggak apa-apa, sabar aja ya Mas. Yang penting kita belajar bisa dengan cara apa aja, bisa kita nyoba ke teman, kita nanya ke teman juga bisa ya, kurang lebih kayak gitu ya. Siapa? Banyak juga nih yang belum punya laptop atau PC, atau hanya Mas Fatma aja. Saya juga nggak punya laptop Pak. Baru. Saya juga ini berat, saya juga nggak punya. Banyak yang belum punya ya. Berarti harus secepatnya Pak ya? Kenapa? Berarti harus secepatnya punya ya Pak? Kalau saran saya sih, kalau kita ingin belajar terkait kita ngambil mata kuliah ini apa sih, teknik informatika ya, baiknya sih harus punya laptop sih, karena laptop itu kalau ibarat orang berperang itu senjatanya sih sebenarnya untuk teknik informatika sih. Siap Pak. Iya sebenarnya, tapi tidak perlu terlalu dipaksakan juga, karena kita bisa belajar juga kan melalui teman. Kita bisa main ke rumah teman yang punya laptop kan, kita bisa nyoba ke situ. Tuh banyak tuh yang punya tuh, banyak. Saya PHP-nya versi berapa Pak? Kenapa? Versinya berapa? Disesuaikan aja sama laptopnya, yang 32 bit aja sih. Silakan versi berapa juga silakan, yang bisa diin aja. Kalau komputernya bisa 64 bit silakan, tapi kalau saran saya sih yang 32 bit aja sih. Pakai sistem operasinya apa nih? Saya share dulu ya. Windows 10 dan Linux, Pak. Windows 10 dan Linux. Siapa nih Windows 10 Linux nih? Mas Ahmad ya? Oh iya, Pak. Oh, Mas Saya Ahmad pakai Linux. Pakai Linux ya? Oh, banyak juga yang pakai Linux ya. Silakan. Nah, ini kurang lebih kan ada banyak pilihan. Nanti teman-teman pilih aja. Disesuaikan aja sama spesifikasinya. Nah, kalau yang laptop teman punya ya. Ini ada banyak pilihan, ada XMPP for Windows, ada ini. Ini kan kalau pengen yang misalnya teman-teman dilihat di kriterianya nggak ada, pilih aja ini, coba mau download. Nah, di sini nanti teman-teman pilih banyak nih dia. Ada itu XMPP, bentar lama juga ya ininya ya, sinyalnya ya. Tapi dari teman-teman semua ini banyak yang kendala sinyal nggak? Bagus semua ya sinyalnya ya, kalau seandainya masih online ya? Bagus Pak. Bagus-bagus ya? Wah, luar biasa. Tergantung cuaca sih Pak. Oh, tergantung cuaca. Oh, tapi kalau cuacanya cerah, sinyalnya masih bagus ya. Oke, alhamdulillah berarti ya. Nah, ini teman-teman pilih aja nih. Makanya apa, Linux, Windows, atau apa. Ini saya list dulu deh. Yang belum punya laptop siapa? Nah, yang kalau saya list aja yang udah install dulu ya.
Bagi yang belum install PHP silakan ya. Bagi yang belum install PHP atau yang sudah silakan di list dulu ya. Tuh kan tuh Mbak Nadia tuh sinyal di kelas saya ngajak berantem. Emang pakai kartunya apa Mbak Nadia? Wah, Mbak Nadia ya. Oke, saya udah bagi yang belum install atau yang sudah install PHP silakan di list. Nah, kalau untuk text editornya nih, saya tadi yang saya share screen udah apa tuh? Yang Chrome yang saya share screen ya, yang saya share screen Chrome ya. Oke, berarti saya buka Chrome-nya. Nah, kok lama sinyal saya juga ya? Bentar. Nah, ini dia. Nih kalau Subline itu kurang lebih ini ya. Ini text editor ada banyak. Kalau pakai VS Code juga bisa. Teman-teman bisa googling aja VS Code. Lama ya. Belum install PHP. Gitu. Maaf Pak. Kenapa? HP itu yang tadi itu ya yang XMPP itu. Iya betul. SMPP maksudnya yang itu SAP. SMPP berarti saya harus lebih ini ya, lebih jelas ya. Oke. Oh ya Pak, makasih ya Pak. Sebentar. Ya oke. Saya ralat dulu ya, sebentar teman-teman. Salah saya belum itu. Saya ralat dulu ya SMPP. Sama kendalanya boleh apa, kenapa, apa tidak ada laptop atau apa. Jadi biar nanti teman-teman bisa saling memahami satu sama lain. Jika misalnya kita ingin minta tolong atau apa atau minta bantuan kan enak jadinya. Nah ini untuk Subline ini sudah kok lama ya punya saya ya, kenapa ya? Iya sama alasannya disertai ya karena belum ada laptop. Oke. Nah ya kayak gini dibuat kayak gini nih, disambung aja punya Mbak Adsiana nih, disambung. Ini. Nanti saya sambil paralel, saya sambil simpan di Notepad biar saya tahu ya. Notepad. Kok lemot nih? Oh, saya sambil buka itu. Ya, pelan-pelan aja teman-teman. Tadi mana yang udah saya share ini ya? Bentar. Wah, kenapa nih? Nggak kebuka Subline. Mana dia?
Nah ini untuk subline ini yang ini ya teman-teman ya. Untuk editor. Atau mau pakai Visual Code juga silakan. Nah untuk subline ini download for Windows. Teman-teman nanti sesuaikan aja yang bisa diinstal di PC itu spesifikasi teman-teman itu apa. Berikutnya nih kok nggak kelihatan ya. Mana nih kan? Nah, tab subline kurang lebih kayak gini ya teman-teman. Tadi kan sudah saya kasih lihat juga ya yang itu yang sudah saya install. Subline kurang lebih kayak gini. Nah, berikutnya itu ada mana sih ini? Saya stop share dulu deh. Saya stop share dulu. Nah, kalau untuk yang ini namanya Visual Code-nya, bentar. Ini Visual Code. Studio Code. Ada banyak sih sebenarnya text editor ya. Ini saya copy deh, saya copy ke ini ya. Ini untuk download. Saya paralel chat deh. Kalau cari yang free aja ya teman-teman, jangan yang berbayar. Kan buat praktek doang. Kita cari yang free aja. Nah. Tadi yang SMPP udah saya kasih bang, udah ya SMPP ya. Nah, ini tampilannya untuk yang Visual Studio Code juga sama ya. Ini ada untuk yang untuk Windows juga ada kurang lebih ya. Oke ya, ini kurang lebih kayak gitu. Mana chatnya tadi? Mana chat saya? Oke. Saya lihat chatnya dulu ya. Udah habis ya. Ini baru 2 ya, yang nulis baru 2 ya. Saya bantu nulisnya deh, belum install, sudah install XMPP. Nih dari saya aja deh ini, jadi biar teman-teman yang bentar. Ini saya sambil simpan di notepad ya. Siti Nadia udah masuk belum? Apa nih? Belum punya laptop. Nadia belum punya laptop. Oh, bisa di copy. Aksiana, Jose, Iqbal, Josapat. Oke.
siapa lagi ya? Siapa yang sudah install itu siapa ya? Kalau pakai HP Oke. Itu ya yang sudah selesai list ya teman-teman ya. Oke, silakan dilanjutkan nanti kalau ada pertanyaan atau ada kendala di misalnya kabarin aja ya. Kalau dikabari kalau udah install belum atau belum ya untuk kebutuhan kita ini ya, XMPP sama ininya ya. Oke, kita sambil install itu kita bentuk ini aja ya. Untuk ketua kelompoknya, ketua kelasnya tadi sepakati siapa nih teman-teman? Mbak Putri Meilana, Pak. Calonnya, calon ketua kelas pertama siapa? Putri Meilana. Putri Maliana. Terus ada calon lain? Dari teman-teman bagaimana? Calon ketua kelas baru Putri Meliana ya. Coba teman-teman di voting aja calon ketua kelasnya siapa. Nanti saya ambil, nanti kita sama-sama ambil yang terbanyak siapa ya teman-teman ya. Sama sekalian nanti ada apa gitu. Jadi nanti setelah terbentuk ketua kelas, kita bentuk kelompok, lalu kita buat grup WhatsApp-nya ya. Atau grup Telegram aja deh, grup Telegram ya. Laki-laki aja Pak. Ya silakan nggak apa-apa disebutkan aja namanya. Laki-laki atau perempuan juga boleh, silakan. Atau mau ketua kelasnya ketua kelasnya 2 atau 3, 4, tapi baiknya sih 1. Oke, silakan ya. Ini di voting aja dulu ya sambil bentuk ketua kelas ya teman-teman ya. Sambil install XMPP terus sambil install Subplan ya. Sambil dipilih ketua kelasnya. Ayo silakan di voting. WhatsApp ntar down lagi Pak. Iya betul memang kalau WhatsApp itu suka down, tapi baiknya di Telegram aja sih. Kayak terakhir itu kemarin ya kalau nggak salah ya. Apa 2 hari yang lalu. Udah gitu. Tapi emang bagusnya sih Telegram sih ya. Kalau khawatir kalau WhatsApp suka down sih memang. Abah tidak mau mencalon 3 periode. Wah, bahaya nih 3 periode ya. Ini saya matikan videonya ya, maaf ya. Abah tidak mau mencalon. Oke. Sambil paralel ya, sambil di list, sambil install MPP. Sambil ini voting ketua kelas. Nanti yang ketua kelas saya list juga calonnya siapa dari teman-teman. Ini calonnya baru Mbak Putri Meliana ya, baru dapat 1 suara ya Mbak Putri Meliana ya. Ayo, jangan mau kalah suaranya sama perempuan. Calon ketua kelas Mbak Putri Meliana. Saya sambil list nih teman-teman. Ayo Mbak Putri Meliana baru dapat 1 suara nih. Dari siapa tadi? Dari Mas Ahmad ya suaranya ya? Dari Mas Ahmad. Dari teman-teman yang lain bagaimana? Apakah setuju dengan Mbak Putri Meliana? Setuju Pak. Setuju. Kalau setuju di list aja di Pak. chat ya, biar kita sama-sama teman-teman lihat ya. Jadi setuju ya Mbak Putri Meliana ini semuanya ya. Di list aja nggak apa-apa di chat jadi biar teman-teman tahu semua. Biar bisa kehitung jadi biar tidak ada pertanyaan dari teman-teman yang lain. Oke. Mbak Putri Meliana sendiri bagaimana nih nyalonin siapa nih Mbak Putri Meliana nih? Saya nggak setuju Pak. Tuh Mbak Putri Meliana nggak setuju, makanya di voting aja nih. Berarti Mas Josapat setuju, Mas Iqbal setuju, banyak juga ya yang setuju ya.
Gimana nih Mbak Putri Meliana? Setujunya laki-laki Pak tuh laki-laki. Dihitung aja suaranya. Jadi Mbak Putri Meliana gimana nih? Mbak Putri Meliana sudah dapat 1, 2, 3, 4, 5. Ini ada yang golput nih. Ada yang golput gimana nih? Aduh. Golput laki-laki nggak ada yang mau calon. Calon cuma 1 doang. Gimana Pak calon? Ya nggak apa-apa baiknya. Kalau Mbak Putri Meliana sama perempuannya nyalonin siapa? Ayo tebak, ayo. Kalau dari sisi laki-laki kan itu nyalonin Mbak Putri Meliana. Kalau dari perempuan nyalonin siapa? Nanti hitung salahnya banyakkan siapa. Ya boleh, semua dicalonin boleh, silakan. Makanya dihitung suaranya, namanya siapa paling banyak. Prasetya boleh, nanti kita hitung sama-sama. 1 orang 1 suara dong. Ini 2 suara nih. Tuh ada lagi calonnya yang lain, nanti saya list dah. Tuh ada yang ngasih pengalaman tuh. Silakan ya teman-teman ya sambil kita ini ya. Sama kalau ada kendala instalasi MPP atau subten kabarin ya teman-teman ya. Jadi ketuanya belum ketahuan ya. Oh ada 2 nih, ada Mas Fatma. Kalau enggak Mas Fatma 1, 2, baru 2 orang. Everybody Fatma yes. Ada Mas Fatma sama Mbak Putri Meliana ya. Oke, berarti calonnya kita tentukan ada 2 ya. Ada Mas Fatma dan Mbak Putri Meliana ya. Oke, di list ya. Saya buatin dulu listnya. Saya buatkan dulu calon ketua kelas ada Mbak Putri Meliana sama Mas Fatma ya. Fatma. Nah, silakan 2 orang ini ya calonnya ya. Silakan di list. Loh, ini Mbak Putri Meliana ada Kevin ke banyak banget soalnya. Nih, calon ketua kelas ya. Silakan di-voting tuh 2 orang. Tuh 2 orang itu aja ya. Tuh 1 suara tuh udah ada yang ada ya suaranya jangan lupa. 4 cowok. Itu cewek semua. 4 cewek atau cewek? Tuh Mbak Putri dapat 2 suara tuh. Oke, silakan ya.
Berarti udah panel ya. Berarti Mbak Putri ya ininya ya. Udah Pak, daripada kelamaan. Betul, oke, betul. Berarti fix ya Mbak Putri ya. Oke Mbak Putri, kita kasih selamat buat Mbak Putri ya, udah jadi ketua kelas dari teman-teman ya. Nanti ketua kelas itu tugasnya dia membentuk tugas kelompok. Nah sekarang kita bentuk dulu tugas kelompoknya ya. Tugas kelompok. Bentuk kelompoknya dulu maksudnya. Satu kelompok 3 orang ya. Silakan dibikin kelompoknya. Nih, berarti ketua kelasnya sudah terpilih. Bentar saya list dulu. Saya catat dulu ketua kelasnya Mbak Putri Meliana ya. Mbak Putri Meliana. Pak, ada berapa kelompok, Pak? Semuanya ada berapa sih? 28 ya. 28 dibagi satu kelompok 3 atau 4. Silakan. Ditentukan dari Mbak Putri, dari teman-teman. Nanti dikoordinasikan dengan Mbak Putri Meliana ya. Kalau Mbak Putri Meliana merasa kurang pas atau kurang apa, nanti dikasih tahu ya ke teman-teman ke kelompoknya. Sebentar, ini ketua kelas sudah terpilih. Silakan buat kelompok, silakan buat kelompoknya, silakan di list untuk kelompok, di list untuk kelompoknya. Satu kelompok 3 orang ya Pak ya? Boleh 3, boleh 4, boleh disesuaikan aja, atau 5 boleh, nggak apa-apa. Tapi 4 aja kali ya, standarnya ya. Satu kelompok 4 orang ya. Dari Mbak Putri Meliana sendiri gimana? Satu kelompok ingin 4 atau ingin 3? Ya udah final nih Mbak Putri, gimana nih? Oke, satu kelompok 4 orang ya. Kok Mbak Nadia, Mbak Putri bagaimana dari Mbak Nadia mengusulkan satu kelompok 4 orang, setuju ya? Oke, silakan di list ya untuk kelompok kayak ini, nanti biar saya simpan daftar kelompok ini tadi yang saya baru simpan. Ini berdasarkan apa Pak bikin kelompok? Oh, silakan Mbak Putri Meliana, silakan ingin berdasarkan apa? Misalkan mau berdasarkan misalkan jika si yang dari takutnya ada yang kendala alamatnya jauh apa sulit, pokoknya yang dilihat aja diseimbangkan supaya bisa tercipta komunikasinya sih satu sama lain antar kelompok itu aja sih, supaya maksudnya koordinasi biar bisa lancar itu kurang lebih sih. Saya nggak sama disesuaikan aja, misalnya ada yang punya laptop atau nggak punya laptop diseimbangkan aja kurang lebih kayak gitu. Makanya tadi kan saya minta di list itu kan teman-temannya, jadi biar bisa saling bantu sama satu sama lain, bisa saling kerjasama lah. Saya nggak ada teman gimana. Tuh, makanya dibantu list aja nanti yang punya laptop, yang punya apa siapa. Jadi biar nanti pada saat pengerjaan tugas biar teman-teman bisa kerjasama dengan, diusahakan sih dengan baik ya teman-teman, pokoknya maksimal lah ya untuk kerjasamanya. Silakan aja disesuaikan dengan Mbak Putri ya. Ayo di list, dikasih listnya ke Mbak Putri, nanti Mbak Putri lihat setuju atau enggak Mbak Putrinya. Nanti kalau sudah setuju dikirim lagi ke saya, boleh dikirim lagi ke Telegram, nanti di list semua ya. Berarti kurang lebih kalau semuanya kan ada, kalau saya lihat sih mahasiswanya ada 28 ya kurang lebih ya. Berarti kalau 4 kelompok 7 kelompok ya, 6 atau 7 ya. 7 ya. Oke, silakan di list aja.
Kalau ini sih nama-nama yang ada di saya kurang lebih kayak gini nama-namanya ya. Ini saya kasih kirim dulu deh nama-namanya. Ini nama-namanya ya. Tapi kalau ini nanti silakan disesuaikan aja. Aduh, bingung. Ini nama-nama yang ada di saya. Nah ini nanti teman-teman silakan. Nah Mbak Putih silakan dibagi aja. Saya sambil
Belum selesai ya teman-teman yang untuk kelompoknya ya. Oke, nggak apa-apa dah. Sambil kita tunggu nih, saya sedikit jelaskan aja tentang apa namanya. Tapi nanti jangan lupa ya dikirim untuk list kelompoknya, sama jangan lupa di-install dulu untuk kebutuhannya seperti text editor sama XMPP-nya itu ya teman-temannya. Ini saya sedikit jelaskan dulu dah tentang pengertian apa logika dan pemrograman karena sudah mau ini ya. Oke. Ini saya ada sedikit pengertian tentang logika dan juga pemrograman ya. Saya ingin sampaikan dulu buat teman-teman yang masih standby. Oke, logika ya. Logika itu kalau menurut Jan Hendrik Rapar tahun 96, pengertian logika adalah ajaran tentang berpikir yang secara ilmiah membicarakan bentuk pikiran itu sendiri dan hukum-hukum yang menguasai pikiran. Untuk kalau berdasarkan Ahmad Taufik Nasution tahun 2006, logika merupakan ilmu dan kecakapan menalar berpikir dengan tepat. Menurut Spadigo tahun 2008, pengertian logika menurut Spadigo adalah suatu metode atau teknik yang diciptakan untuk meneliti ketepatan menalar. Menurut William Alston 2008, pengertian logika adalah studi tentang penyimpulan secara lebih cermat, usaha untuk menetapkan ukuran-ukuran guna, memisahkan penyimpulan yang sah dan tidak sah. Oke, berikutnya pengertian tentang pemrograman sendiri ya. Kalau menurut Amikom Yogyakarta, program adalah kumpulan instruksi komputer. Menurut Emma Utami, program adalah bahasa pemrograman. Menurut Sukrisno, program adalah kata, ekspresi, atau pernyataan yang disusun dan dirangkai menjadi satu kesatuan prosedur yang berupa urutan langkah untuk menyelesaikan masalah yang diimplementasikan dengan menggunakan bahasa pemrograman sehingga dapat dieksekusi oleh komputer. Kalau menurut Anwar Harjono, program adalah urutan instruksi untuk menjalankan suatu komputasi. Menurut Saifuddin Ansari, program adalah data terinci mengenai acara dan usaha yang akan dilaksanakan. Oke, itu beberapa sedikit aja pengertian tentang logika dan pemrograman ya. Untuk materi kali ini cukup sampai di situ ya. Kalau ada pertanyaan boleh silakan terkait yang pengertian ini, logika dan pemrograman ini ya, teman-teman. Kalau masih belum paham silakan ditanyakan ya. Masih banyak yang standby ya teman-teman ya, atau sudah ini ada beberapa yang live ya? Masih standby, Pak. Oke, baik ya itu. Oke. Kalau ada yang ditanyakan silakan terkait pengertiannya ya teman-teman. Listnya belum selesai ya, listnya belum selesai untuk yang ya silakan nanti kalau udah bisa silakan, kalau yang belum bisa juga silakan di-install ya teman-teman ya. Ini gimana mau ditunggu atau tidak untuk list untuk pembagian kelompoknya atau mau kita selesaikan aja? Saya tunggu aja ya untuk pembagian tugas kelompoknya bisa diselesaikan hari ini. Kayaknya masih lama sih Pak. Masih lama ya, susah ya baginya ya. karena belum saling kenal ya teman-teman ya. Makanya belum saling kenal juga banyak yang belum masuk Pak ini. Oh gitu ya, makanya nanti biar Mbak Putri biar ketua kelas saja yang memutuskan ya nanti teman-teman boleh kasih saran ke ketua kelas ke Mbak Putri Miliana, nanti biar Mbak Putri Miliana sendiri yang memutuskan ya. Nanti juga ketua kelas juga nanti misalnya ada tugas-tugas nanti bisa dikumpulkan ke ketua kelas di koordinir aja, nanti setelah dikumpulkan di ketua kelas nanti langsung dikirimkan ke saya ya teman-teman ya. Ya kurang lebih seperti itu ya, jadi biar kita saling koordinasi dengan baik ya. Itu aja teman-teman ya. Ada yang ditanyakan nggak teman-teman untuk pertemuan hari ini? Nggak ada lagi ya? Semuanya kalau nggak ada kendala ya untuk istilah. Nggak ada ya untuk istilah XMPP ya, text editornya udah nggak ada kendala ya. Oke ya. Oke. Nanti listnya kalau sudah selesai dikirim aja ya Mbak Putri atau teman Mbak Putri Meliana ke Telegram nggak apa-apa, jadi biar saya bisa lihat listnya nama-namanya siapa aja nanti. Soalnya kalau nggak di list dari sekarang nanti pada saat tugas kelompok bingung, nanti takutnya ada yang nggak kebagian gitu, temennya wah saya nggak kebagian kelompok gimana nih gitu kan, kasihan dia nanti. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Iya Pak. Jadi ini kita selesaikan aja nih, gimana teman-teman yang lain mau diselesaikan atau gimana? Atau masih ada yang ditanyakan terkait pengertian logika pemrograman? Sudah ya? Sudah jelas semua ya? Sudah cukup sih Pak. Sudah cukup ya teman-teman ya? Oke, kalau sudah cukup, baik. Kalau untuk materinya nanti teman-teman bisa mau saya kirim lewat Telegram atau nanti bisa ambil di e-learning teman-teman ya masing-masing ya. Ya Pak. Ya Pak. Oke.
Oke ya teman-teman ya, terima kasih banyak ya untuk teman-teman semua ya, Sama-sama, untuk Pak. kehadirannya ya Iya, Pak. teman-teman semua Ya, ya. Pak. Makasih ya, Pak. Makasih, Ya Pak. sama-sama. Berarti untuk pertemuan hari ini saya akhiri aja ya. Semoga Iya, teman-teman diberikan kesehatan dan dapat hadir untuk pertemuan berikutnya teman-teman semua ya. Iya, Pak. Oke baik teman-teman semua. Ya. Selamat siang. Siang, Pak. Siang, Terima kasih, Pak. Sampai Sama-sama. Terima kasih Pak. Sama-sama. Saya izin lab ya. Nanti jangan lupa ya dikirim listnya ya teman-teman ya. Iya, Pak. Oke. Saya izin lab ya teman-teman ya. Iya, Baik, Pak. Pak. Oke.